Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afif Rajana Putra dari kelas PSTIA Dewan NPM 231500105. Pada video ini, di mata kuliah logika, saya akan mempresentasikan soal-soal dari teman-teman atau materi PPT teman-teman yang lain dan kelompok lain. Yang pertama pada PPT pertama atau kelompok pertama, yang dimana eh, materinya itu tentang resolusi, yaitu penugasannya seperti ini. Soalnya, tentukan kevaliditan dari argumen masyarakat tidak rindu pulang kampung. Jika masyarakat tidak rindu pulang kampung, maka masyarakat tidak pulang kampung. Masyarakat pulang kampung atau kasus COVID-19 mungkin bertambah. Jadi, kasus COVID-19 mungkin bertambah. Nah, cara menjawabnya kita harus memvariabelkan proporsionalnya. Yang pertama, P, kita masukannya masyarakat rindu pulang kampung, lalu Q masyarakat pulang kampung, dan R kasus COVID-19 mungkin bertambah. Yang pertama kita menentukan ekspresi logikanya, di mana dari negasi P kita implikasikan menjadi negasi Q, dan Q disjungsi dengan R, dan akan menghasilkan R. Lalu menegasikan kesimpulan P lagi, dan negasi P diimplikasi menjadi negasi Q, dan Q didisjungsi menjadi dengan R dan akan menghasilkan R. Maka dari itu kesimpulannya R itu akan dinegasikan. Maka dari itu negasi dari eh, R adalah kasus COVID-19 mungkin bertambah. Jadi negasinya kasus COVID-19 tidak mungkin bertambah. Gitu. Lalu yang kedua ada soal dari kelompok 2 itu tentang deduksi alami, yang dimana premisnya dimana soal dari deduksi alami adalah premis satu, jika saya belajar maka saya akan lulus ujian. Kedua, jika saya tidak belajar maka saya akan mencari pekerjaan. Ketiga, saya belajar atau saya tidak belajar. Berdasarkan premis di atas, apakah kesimpulannya? Untuk jawabannya adalah pertama, premis satu, jika saya belajar maka saya akan lulus ujian. Jadi jika P maka Q. Dimana jadi jika saya belajar itu masuk ke P, dan maka saya akan lulus ujian itu akan Q. Lalu untuk premis kedua, jika saya tidak belajar maka saya akan mencari pekerjaan. Nah, jika saya tidak belajar itu akan menjadi R, dan maka saya akan mencari pekerjaan itu akan masuk ke S. Lalu premis ketiga, saya belajar atau saya tidak belajar, P atau R, antara dia belajar atau tidak belajar. Nah, menurut aturan konstruktif dilema, kita dapat menyimpulkan bahwa kesimpulannya itu saya akan lulus ujian atau saya akan mencari pekerjaan, Q atau S. Jadi, berdasarkan premis-premis yang diberikan, kesimpulannya adalah bahwa saya akan lulus ujian atau saya akan mencari pekerjaan. Kayak seperti ini. Kita lihat pertama ada premis P dan Q. Lalu yang kedua ada premis R, ya kan? Ini diinverskan ke S. Lalu ada P di disjungsikan dengan R, dan Q didisjungsikan dengan S, ya kan, menghasilkan kesimpulan Q disjungsi S gitu. Lalu yang ketiga itu kelompok ketiga tentang logika predikat, di mana soalnya misalkan P X menyatakan X lebih lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Pertanyaan berikut yang bernilai adalah, nah, untuk jawabannya P X menyatakan bahwa kalimat Q kurang dari sama dengan 4. Pertanyaannya itu bakal P min 3, karena bernilai benar, karena min 3 itu dikurang sama dengan 4. Benar. Sebaliknya pernyataan P5, P8, P40, dan P100, keempatnya itu bernilai salah karena itu di atasnya 4. Jadi jawabannya itu P-3. Lalu ada dari soal kelompok 4 yaitu tableau semantik logika predikat, di mana pada premisnya ini ada for all X, C, X, implikasi DX. Lalu yang kedua premisnya itu ada for all X, DX, implikasi EX. Lalu yang ketiga ada C sama dengan A, di mana menunjukkan bahwa EA adalah konsekuensi logis dari premis-premis tersebut menggunakan metode tableau semantik. Nah, dengan menggunakan tableau semantik, pertama kita harus menginverskan atau menginverskan si E dan A-nya. Nah, dari yang kedua yaitu dari for all X, CX, implikasi DX kita dapatkan CA sama implikasi DA. Lalu dari for all X DX implikasi EX kita dapatkan DA implikasi EA. Nah, kita turunkan lagi atau kita sederhanakan lagi,
Yang keempat dari CA implikasi DA dan CA kita dapatkan DA. Lalu kita implikasikan lagi di mana DA implikasi EA dan DA kita dapatkan EA dari yang keenam dari EA dan inverse EA kontradiksinya muncul. Kesimpulannya maka EA adalah konsekuensi logis dari premis-premisnya. Jadi EA atau itu udah menjadi konsekuensi logis dari premis menurut menggunakan metode tabblok semantik. Lalu ada resolusi predikat. Ini resolusi predikat di mana ini di kelompok ke kelompok ke berapa ya? Kelompok kelima, di mana resolusi predikat itu ada premisnya semua mahasiswa rajin belajar pasti mendapatkan nilai tinggi. Ini premis pertama. Premis kedua, Budi adalah seorang mahasiswa yang rajin belajar. Nah, untuk resolusi predikat, jawabannya pertama kita harus menginverskan dulu AX, X adalah mahasiswa. Diinverskan B, X, dan X rajin belajar, dan C itu X mendapatkan nilai tinggi. Nah, di mana nilai tinggi? Di mana pada kalimat 1, for all X, AX, konjungsi BX, implikasi CX, kalimat. Lalu yang kedua ada A Budi, konjungsi B Budi. Kalau yang ketiga ada A Budi, konjungsi B Budi, implikasinya menjadi C Budi. Nah, karena Budi adalah seorang mahasiswa yang rajin belajar, maka dari kalimat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Budi mendapatkan nilai tinggi. Jadi berdasarkan resolusi logika predikat tadi, dari soal ini dapat disimpulkan bahwa Budi mendapatkan nilai tinggi. Lalu yang terakhir itu ada kelompok dari visi atau dedukasi alami, di mana premis 1 semua manusia adalah makhluk berpikir, yang kedua adalah ada setidaknya satu mobil berwarna merah di parkiran. Nah, untuk menjawab premis pertama, kita dapat membuat generalisasi universal di mana bahwa semua manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Lalu yang kedua, ada pernyataan kedua, kita dapat membuat generalisasi ekstensial di mana setidaknya ada satu mobil berwarna merah pasti di parkiran. Jadi ini balik lagi ke contoh-contohnya di mana di pernyataan satu ada generalisasi universal, lalu pernyataan kedua ada generalisasi ekstensial, di mana generalisasi itu ada dua tipe gitu. Jadi mungkin sekian penjelasan soal dari materi-materi presentasi sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian atau pembahasan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.